pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmiati, SPD, berasal dari Negeri 2 Muara Batu, Aceh Utara. Pada video kali ini saya akan menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah saya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya di sekolah SMP Negeri 2 Muara Batu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sambung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Muara Batu atau mewakili. Penghormatan saya kepada guru dan staf TU SMP Negeri 2 Muara Batu yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Dan yang saya banggakan rekan kita Saudari Azmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang akan merupakan diseminasi budaya positif dan di sekolah SMP Negeri 2 Muara Batu untuk persyaratan kelengkapan modul 1.4 di LMS kegiatan guru penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari kata sambutan dari kepala sekolah atau mewakili. Kepada Ibu Kepala Sekolah atau mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini. Selanjutnya, selawat dan salam marilah sama-sama kita sambungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Penghormatan saya kepada seluruh dewan guru yang sudah hadir di sini. Kemudian terkenal sekali kepada calon guru penggerak Ibu Azmi SPD yang sudah berhadir pada hari ini melaksanakan salah satu tugasnya dari guru penggerak. Nah, di sini kita lihat sangat banyak manfaat yang kita rasakan di sekolah-sekolah yang sudah ada guru penggerak seperti sekolah kita SMP 2
diam manis, jangan ribut-ribut. Kalau punya lagi guru mendikte, murid menulis, belakangan baru menjelaskan, ya kan? Jadi itu hal-hal itu harus kita tinggalkan. Jadi dengan adanya guru penggerak di sekolah, maka otomatis sistem penggerak itu harus berjalan yang bagus. Itu ada salah satunya di penggerak itu budaya positif ya Pak ya? Ya Bu. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif ini yang harus kita terapkan di sekolah. Itu kita lihat yang berjalan sudah berapa tahun kita ada di sini. Ini ada yang pernah sekali kita bersalaman di pintu depan. Tujuannya apa? Dengan adanya kita seorang guru berdiri di depan pintu gerbang, yang pertama sekali kita sudah menyapa anak pribadi. Di saat kita menyapa dengan selamat apa? Ada sentuhan jiwa di situ. Karena anak itu kan beda, dilihat, disentuh dengan rasa kasih sayang, disentuh dengan emosi, itu tubuh anak akan merasakan dia jiwa sentuhan itu terasa. Nah itu kalau psikologinya seperti itu. Jadi dengan salaman yang pertama sekali kita kan di situ ada nepotisnya apa? Yang pertama sekali kan salaman, sentuhan jiwa kita sedang pertama dengan anak didik kita itu sudah sekali. Yang kedua itu ada kita bilang assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu. Jadi kan di situ sudah doa. Dan nilai posisinya ada dua di situ. Kemudian kita ada disiplinnya, dari situ kita bisa karakter anak. Nah di situ baju ada dari siswa yang keluar. Kita bisa disimpan dulu, sudah pelajaran lagi. Nah baju ke dalam. Sudah ada 3 pelajarannya kan. Kemudian ada lagi yang kaos kakinya, yang jubahnya bermacam dengan apa anak itu kita bisa tahu. Apalagi sekolah kita yang punya kantin di lingkungan sekolah di luar pagar sekolah. Jadi anak pada kan jajan pagi-pagi di luar. Jadi dengan apa mereka jajan sambil jalan dia sambil makan. Nah ini itu juga pelajaran paling mereka yang apa tugas kita yang paling ini yang harus kita buat anak. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa dia melihat begitu saja, itu masalah tidak pernah seperti itu. Itu tanggung jawab kita. Dan nanti akan kita perdebatkan nanti. Kenapa? Bisa mereka semaknya kenapa? Dia makan sambil jalan. Kalau ajaran tangan kita harus tangan satu. Yang kedua dia kalau saya makan yang kaki, ya pegang sambil jalan makan dengan tangan kiri. Itu kita satu berapa pernah lagi kan bisa menurut. Mak makan sambil jalan. Makan ya pegang kiri. Itu pelajaran. Mungkin di saat ini kita bilang dia belum ini lewat-lewat aja. Tapi suatu saat nanti mereka akan memahami sendiri. Oh, karena saya di SMP itu pernah guru saya. Kalau saya makan jalan mereka namanya saya, mana mengukur saya. Saya makan pegang kanan dia mengukur saya. Rupanya manfaatnya seperti ini. Dia akan rasakan nanti. Sebanyak kita jangan pernah lelah menghadapi siswa yang bermacam-macam tingkah. Kita kembalikan ke rumah kita punya anak 1, 2, 3 itu dengan 3 anak aja kita pusing di rumah. Bayangkan sekolah dengan berapa anak berinteraksi bermacam-macam. Nah itulah tanggung jawab kita seorang guru. Jadi kita bukan hanya mendidik selesai masalah. Tidak. Tanggung jawab yang paling besar bagi kita adalah faktor mendidik. Mengajar itu gampang. Tidak kita mengajar pun anak apalagi
selama. Nah, untuk pesan saya bagi guru-guru yang masih muda-muda ini yang belum menjadi guru penggerak, harapan saya jangan menyerah. Segera setiap ada perubahan langsung. Saya kepingin sebenarnya penggerak, masa tidak sebaik, misalnya sebaik. Berasa begitu aja. Saya cemburu nggak melihat dia tahu ini. Jadi saya nggak pernah ketinggalan dan sangat jauh. Tapi yang nggak apa-apa, saya berbesar hati, nggak harapkan saya lihat adik-adik saya masih muda-muda. Mudah-mudahan jangan mau ketinggalan informasi kita. Kenapa? Tuntutan zaman sekarang, anak sekarang lebih pandai bagian IT daripada kita. Salah kita bedai. Kalau masa dulu kita bisa berusaha. Udah mana ini makanya. Nah jadi apa? Udah otak itu. Bidang IT kita udah ketinggalan jauh sama anak-anak. Sekarang manajer pandai di IT, macam-macam pandai dia. Jadi kita nggak bisa lagi nggak bisa lagi. Jadi harapan saya kepada guru yang masih muda yang belum bergerak, harap segera menggerakkan ini. Saya rasa cuma ini arahan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada kita semua. Baiklah, selanjutnya, ayo kita dengarkan sekarang yel-yel guru penggerak. Ayo guru semua, ibu semua, tangannya di atas ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita langsung ke acara pokok ya. Pemaparan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Muara Batu yang akan dipaparkan oleh Bu Asmiati. Pada Ibu Asmiati, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam acara budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana baginda Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Muara Batu dan ibu-ibu yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan masalah budaya positif di sekolah kita. Jadi judulnya di sini diseminasi budaya positif di sekolah.
positif itu adalah suatu pembiasaan atau kebiasaan yang dilakukan suatu sekolah yang ujung-ujungnya adalah berpihak pada murid, baik dari segi pembelajaran maupun segi ekskul. Terima kasih. Betul sekali, baik dari yang disampaikan oleh mereka dan Fitri. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti akan membentuk, dari kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter anak, baik dari segi religius, disiplin, kreatif dan inovatif. Selanjutnya, apa saja budaya positif yang seharusnya terlaksana di sekolah? Yang pertama di sini poinnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan jelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Lima, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi ini lebih pada nanti masalah nanti yang kita hadapi dengan siswa-siswa kita. Yang pertama sekali adalah disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Jadi maknanya disiplin positif ini yang pertama dikemukakan oleh pihak Dewantara maupun Tina Posen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi tentang keyakinan akan kebaikan yang ada pada diri murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, sebagai pendidik kita ini yang pertama menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal
kita akan mengarahkan nanti pada nilai-nilai kebaikan. Yang selanjutnya menguatkan murid atau anak dalam waktu yang panjang. Jadi kita juga harus memantau setelah menguatkan anak ini apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka jadi persoalan atau masalah. Kita menguatkan murid dulu. Kita beri bimbingan, kemudian korban mendapatkan ganti. Ini kan beda, korban mendapatkan keadilan. Misalnya si yang korban ini persoalannya, misalnya saat berantem ataupun yang lain. Ini sebagai contoh ya. Anak-anak di sini, misalnya ada suatu masalah, sampai menarik misalnya kancing baju siap jadi korban, sampai terlepas kancingnya. Dia si korban ini nanti kita cari solusi sampai bagaimana caranya supaya kancing dia dapat terganti. Ada solusi dari masalah kalau dia solusi. Kemudian murid dan anak mendapatkan penguatan. Kita berikan lagi penguatan, kita berikan bimbingan tidak menjatuhkan si anak maupun murid. Masalah nanti yang terakhir dapat terpecahkan. Ada solusinya. Nek bagus. Di sini masih dari lanjutan tadi. Hukuman ini sistemnya tidak akan berjalan bila murid takut. Dia akan menghindar. Kalau siapa misalnya guru, saya, dia akan menghindar dengan saya. Dengan guru yang lain tidak. Kalau pada hukuman, karena dia takut dengan bukan dari pribadi mereka yang ingin berubah, tapi takut dengan seseorang. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, definisi kekuatan pilihan. Ini hukuman seperti tadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Seperti tadi udah bagus. Berdasarkan pada di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Guru ini tidak mau tahu apa peraturan, jadi harus diterapkan. Misalnya nggak ada dialog kita untuk menyelesaikan permasalahan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kita kalau sekarang kan ada nanti poin-poin selanjutnya ada kesepakatan kelas. Kita nanti apa yang mereka tulis di kesepakatan kelas masing-masing. Berarti apa yang mereka tulis otomatis harus mereka terapkan atau laksanakan. Jadi itu masing-masing harus dari diri siswa masing-masing. Kita nggak ada paksaan di sini dalam membuat kesepakatan di kelas. Udah pada hukuman atau konsekuensi. Ini contoh tindakan guru. Kalau tindakan guru pada hukuman, misalnya di sini, kalau ada siswa tidak membuat tugas, kita di sini mencetak 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak. Ini kebetulan masalah anak yang pertama adalah anak yang terlambat datang ke sekolah. Dia mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian murid diminta untuk WhatsApp, misalnya ini contoh-contoh yang kita lihat dari tindakan guru dalam memberi hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret, kalau misalnya di dalam kelas dia bermasalah, berdiam di lapangan basket karena mengobrol dengan teman saat kita mengajar, mungkin berdiri di depan kelas sampai mengangkat satu kaki. Ini semua tindakan ini yang otomatis termasuk pada Hukuman. Penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk
sebagian orang. Selanjutnya penghargaan hukum. Penghargaan hukum di sini artinya mereka tidak dapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena ada orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir, keyakinan keras. Pada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tersirat dan tersurat lepas dari dasar belakang, suku, bahasa maupun agama. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian daripada peraturan yang lebih rinci dan terkait. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi kata-katanya nanti bersifat pada kalimat positif. Contoh keyakinan kelas, ini contoh kata-kata yang kita buat dalam keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nanti kita buat bahasanya sesimpel mungkin, semudah mereka ingat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kita dalam bentuk kasih sayang dan diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan adalah power. Ketika seseorang
murid. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, yang pertama kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita ini sebagai pemantau ataupun kita ini sebagai manajer. Jadi ini penghukum seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh guru yang menerapkan posisi penghukum misalnya, ini akan berkata patuhi aturan saya atau awas ada apa yang selanjutnya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai, misalnya dalam membuat tugas. Pada penghukum, nada suara kita biasanya adalah dalam nada kita selesai masalah ini. Nada suara tinggi, bisa bahasa tubuh, kita tunjuk-tunjuk jari tak menghadap kepada siswa. Contohnya misalnya terlambat lagi, waktu terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini dalam kata-kata dan penghukum. Bagaimana perasaan murid? Jadi kemungkinan murid marah dan menendang dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya akibat dari kata-kata kita yang barusan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita di sini guru biasanya akan menceramahi siswa dalam bentuk panjang lebar sampai kepada orang tuanya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Ini contoh dari membuat mereka merasa bersalah. Kata-kata dari ucapan kita, dari dialog kita membuat rasa bersalah murid. Sampai kamu nggak sayang orang tua, kamu berbuat ini, nggak kamu pikirkan apa akibatnya ini masuk pada pembuat merasa bersalah. Ini kata-katanya membuat rasa bersalah. Ada suara kita lebih banyak mengelas, sedih, bahasa tubuh merapat pada siswa, pada anak. Misalnya kata adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi hasilnya murid nanti akan merasa bersalah. Jadi sampai dia teringat kata-kata gurunya. Dari ibunya merasa kecewa sampai kepada orang tuanya. Kemudian kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita ini sebagai teman, guru dengan murid ini dalam bisa selesaikan masalah lebih akrab. Kata-katanya pun ini, ayo bantulah, jadi bapak, ayo ingat, tidak bantuan bapak
Jaja, tahu nggak kenapa ibu panggil Pasma kemarin? Nggak tahu. Tadi saat ulama ibu lihat Pasma menyampaikan jawaban yang betul kan? Itu dari segi positifnya. Iya. Nanti anak-anak apalagi misalnya siapa yang enak dia Curhat. Siapa yang lebih enak dia curhat? Dia nanti akan lari pada guru tersebut atau sebagai Teman. Ada lain untuk apa menghukum pembuat rasa bersalah atau kita sebagai pemantau saja atau sebagai manajer. Itu dari segi positifnya. Iya. Nanti anak-anak apalagi misalnya siapa yang enak dia Curhat. Siapa yang lebih enak dia curhat? Dia nanti akan lari pada guru tersebut atau sebagai Teman. Ada lain untuk apa menghukum pembuat rasa bersalah atau kita sebagai pemantau saja atau sebagai manajer. Anak yang nambah 20 menit juga itu lebih makin 20 menit. 20 menit yang makin. Di daerah untuk sambung lo. Itu dah yang hancur mau pakai ya, engkau. Boleh Ibu Titi? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kelima posisi kontrol ini ada sisi negatif dan positifnya. Kalau pendapat orang tadi jelas sekali sebagai teman, tetapi di sebagai teman itu banyak kali negatifnya, Bu. Ya kan? Karena kita di situ posisinya kan dengan siswa itu seperti teman, ya kan, membimbing, memotivasi. Tetapi ada suatu saat yang mereka itu langsung bilang, masa Bu, kemarin itu Ibu bilang kita sebagai teman, hari ini kenapa Ibu suruh saya seperti ini? Itu pasti terjadi nanti di lokasi di sekolah kita. Udah itu kalau misalnya, kalau menurut saya yang lebih efektif itu sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu kita memposisikan diri kita sebagai orang yang memotivasi. Udah itu kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Dan bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Itu kalau menurut saya ya. Karena 5 itu pasti dibutuhkan di sekolah. Kita sebagai guru juga harus membuat anak-anak menjadi merasa bersalah juga harus. Karena ada seperti yang saya bilang tadi, ada sisi positif dan negatif. Itu menurut saya. Ada tiap 5 posisi kontrol ini lebih ada sisi negatif dan positifnya. Tapi dari ilmu yang kami pelajari, dari kelima poin ini yang lebih baik kita terapkan adalah posisi manajer. Jadi di sini manajer ini kita sama anak yang pertama sampai yang pertama kita cari dulu kenapa mereka alasan mereka dalam membuat suatu masalah tersebut. Kemudian bagaimana mereka mengatasi ataupun mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut sampai mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka kerjakan. Jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kalau kita nanti sudah jadi manajer, tidak otomatis anak sekali kita sampaikan tidak mungkin berubah langsung. Jadi kita harus ada terus kita pantau dia apa yang telah mereka janjikan. Jadi mereka akan janji, saya tidak mengulangi lagi Bu, saya ini akan berubah. Kita pantau terus apa yang telah si anak ini sepakati, apakah itu betul-betul dia bisa terlaksanakan. Kalau manajer. Udah Ibu, ada lagi? Sedikit boleh kamu siapa Ibu? Siap. Sedikit saya berikan salam ya. Buku Praspa. Di sini saya akan
ya. Ini kalau saja pernah di Tinggal dan pernah di Gunung dan pernah di tengah-tengah, itu gimana perbandingannya? Jadi kan setiap individu itu kan ada perbedaannya. Setiap sesuatu beda-beda, nggak sama. Nah, di situ kadang-kadang anak-anak itu butuh sosok orang tua. Kadang-kadang satu sisi anak itu butuh teman, butuh tempat curhat. Jadi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kalau saya lihat dari sini, ini menurut saya ya, karena saya belum ke penggerak, kayaknya lebih cocok untuk manajer. Kenapa? Itulah, tapi yang manajer yang mengerti posisi bagaimana mengayomi siswa, karena posisi manajer itu bukan manajer di perusahaan, dengan kita berhubungan dengan anak. Berhubungan dengan anak itu beda dengan berhubungan dengan seperti manajer kantor, dia berhubungan dengan mati. Kalau kita berhubungan dengan hidup, ya. Jadi di sini saya lihat tuh anak-anak itu kadang kalau misalnya kita sudah jadikan sebagai teman, dua itu jadi gitu tanya lupa yang tawasan mengatakan kamu sekarang dua depan kita. Nah mungkin kalau saya seperti itu saya nggak suka seperti itu. Tidak suka anak tidak punya etika dan ada santun sopan santunnya dengan seorang guru, itu saya nggak suka. Jadi kalau saya melihat mereka itu begini, saya pekan setiap anak beda-beda. Jadi masalah kata karakter anak dulu. Oh si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah kalau anak-anak yang saya lihat itu memang karakternya agak penakut atau pemalu, itu kan nggak mungkin kita kalau penakut lama kita benak dia. Nah jadi ada tipe anak dengan kata tanda kata paham ini ada nggak tipe seperti itu? Ada juga kadang-kadang kalau itu kita lihat ada nanti yang disampingkan. Nah itu beda-beda tipe. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus memahami karakter anak itu harus kita pahami pertama dulu. Jadi kalau kita sudah memahami karakter anak sudah paham itu dengan mudah kayak dengan bapak dengan itu menyelesaikan masalah ataupun lain. Itu kan pengalaman saya juga saya merasa pengalaman mungkin di sini dulu nggak lihat tahun kejadian tahun kemarin waktu acara akhirnya ya tahun dulu. Jadi saya melihat saya pernah orang tinggal dengan anak paling boleh bilang saya paling disiplin dengan anak paling apa saya nggak bisa lihat anak apa dia pun bukan dengan orang saya sambil saya dengan anak berbahasa sama tahun kembali saya balik akan saya cari dia sampai saya tahu siapa yang ngomong tadi itu akan saya cari mungkin sebagai anak sana kan? Tapi saya nggak bisa seperti itu. Jadi terakhir apa? Biar yang bersalah saya yang sering saya alami dan sering saya itu ada macam-macam mereka bagi saya merasa saya mampu tapi saya berbuat itu ya karena rasa saya kaya rasa peduli saya. Jadi apa sebab bagi saya merasa bahwa si anak itu tidak ada yang senang dengan saya. Tapi masya Allah di hari ulang tahun itu mungkin ibu juga lihat mereka kasih kue susu saya, kasih berlian saya, kasih yang di luar terasa kan juga pakai sana ini dari itu. Jadi ada saya dulu di situ dan kata-kata yang sangat menyentuh hati saya. Karena berarti kan yang selama ini saya sering tunggu terima mereka aja bukan mereka itu yang mereka mau itu ternyata. Si sayang. Dia karena tidak senang dengan juga kan beda-beda anak kan. Maka satu lagi itu jadi kan kalau misalnya saya pribadi saya seperti ini. Di saat saya lihat saya berbuat baik, saya bilang aja apapun itu. Dan alhamdulillah hasilnya insya Allah akan dalam keadaan setiap terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mutia dan memberi sedikit tambahan ilmunya. Baik Ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sudah 1 jam kita dalam acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmiati selaku guru penggerak angkatan 11 yang telah merupakan diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita bersama. Berarti kita cukupkan acara hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dalam mengantarkan
Saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelas ataupun keyakinan kelas. Nanti kalian apa yang kalian inginkan suasana belajar kalian jadi nyaman, senang saat proses belajar. Jadi tugas kalian hari ini kita akan membuat suatu peraturan ataupun suatu keyakinan yang akan kita buat dalam kelas 2 post-it. Kalian tulis masing-masing. Dalam diri kalian tidak ada pemaksaan. Apa keinginan di dalam kelas ini? Ya, ibu bagi terus. Boleh lebih, boleh. Nanti yang lengket ini yang kita tempel nanti saat kita tulis. Nah, sebelah sini ya, jangan sebelah yang lengket. Jangan sebelah yang lengket, boleh. Tulis dengan nama di atas. Apa keinginan kalian dalam kelas? Nah, tulis masing-masing apa? Dari hati kalian masing-masing. Supaya nanti kita buat satu kesepakatan kalau nanti sama. Kita ambil. Ini boleh tulis dulu dalam kalimat negatif. Tidak tahu nilai dalam kalimat negatifnya. Ada kata tidak, jangan. Nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Urut tidak apa-apa. Dalam bentuk kalimat negatif dulu ya. Nyaman, senang dalam belajar apa? Apa keinginan kalian? Tulis masing-masing karena ini bukan pasangan dari ibu, nanti kita harus terapkan, harus kalian laksanakan. Nanti satu orang kita baca. Satu orang, coba Ikram, kamu sebentar. Apa? Si Ikram boleh membaca tiga lembar keinginan ataupun yang telah ditulis oleh kawan kamu 4. Dari baca nama ya. Info yang keras. Ini sama ya. Cina yang lain aja. Ini. Tidak boleh? Tidak boleh ribut dalam kelas. Ini siap. Alur. Sudah saya bagi ya, ya. Coba baca yang di samping punya Rahma Ulia. Memiliki semua peraturan sekolah. Terus namanya siapa itu? Jadi hari ini terlihat keinginan saya yang telah kalian tulis. Kebanyakan sama, ada beberapa orang yang sama. Nanti kalau sama kita ambil, kita rangkum jadi satu poin ya. Sekarang
Kira-kira apa? Hah? Berbicara? Boleh berbicara dengan kata-kata yang sopan dan ramah. Itu nanti jadi kesepakatan peraturan yang sekali kita tulis dulu. Nanti kita buat poster. Ecek-ecek dulu. Ini sebentar. Ini dicatat di buku. Yang jadi kesepakatan kita hari ini adalah nomor 1. Nah, tulis nanti kita buat poster, kita buat dalam bentuk yang lain. Tulis saja sebentar dulu. Tutup dulu, Satu keyakinan kelas apa? Yang tadi ibu kita tulis tidak boleh apa tadi? Tidak boleh ribut dalam kelas. Kita ubah dalam kalimat positif adalah boleh ribut dalam kelas. Itu kalimat juga. Ula-ula. Belum juga. Jadi kalimat positifnya yaitu berbicara dengan kata-kata yang sopan dan baik. Jadi itu yang kita sepakati yang pertama. Berbicara dengan sopan. Sudah tulis tujuan nomor poin 1. Kemudian poin yang nomor 2. Mematuhi semua peraturan sekolah ini udah bagus. Mematuhi peraturan udah tulis nomor 2. Mematuhi. Jadi semangat kalian kan? Jadi kesimpulan kita yang udah sepakati untuk menjadi keyakinan dalam kelas 8.3 ini adalah boleh dibaca Aisyah apa poin pertama? 1. Berbicara dengan kata-kata yang sopan dan baik. Terus 2. Saling menjaga kebersihan kelas. 3. Keluar masuk dengan izin guru. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. 5. Berdoa sebelum belajar. 6. Menghormati guru dan teman. itu yang udah ditulis kawan. Berarti yang udah kalian sepakati barusan yang akan jadi peraturan di kelas 8.3. Jadi semua kalian harus melaksanakan apa yang telah kalian ucapkan, yang telah kalian tulis barusan, ya. Kalau kalian melanggar, berarti nanti ada konsekuensinya. Tapi Ibu harap ini karena kata-katanya keluar dari dalam diri kalian, perasaan kalian, keinginan kalian, semua kalian laksanakan dengan baik. Kalau ada